Selamat datang di channel Sekolah Bumi. Kali ini kita akan mengungkap sesuatu di balik kematian. Mari kita mulai. Pernahkah Anda bertanya atau memikirkan apa yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini? Apakah kita benar-benar menghilang atau justru memasuki realitas yang jauh lebih luas? Sahabat Sekolah Bumi, dalam perjalanan spiritual kita kali ini, kita akan menjelajahi 9 rahasia terbesar setelah kematian. Ini bukan tentang kepercayaan, tetapi tentang kesadaran. Mari kita buka pikiran dan hati kita untuk memahami apa yang mungkin menanti di balik kehidupan ini. Kematian, kata yang sering kita hindari. Sesuatu yang paling pasti di dunia ini yang sudah sahabat bumi ketahui, namun mungkin sebagian dari kita belum kita sadari. Pernahkah sahabat bumi berpikir, bagaimana jika kematian bukanlah akhir? Bagaimana jika selama ini kita hanya melihat bayangan dari kenyataan yang lebih besar yang sebenarnya ada? Rahasia pertama, kesadaran tidak pernah mati. Dalam keheningan kematian, kita akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Kita masih ada. Pikiran masih berjalan, perasaan masih mengalir, dan kesadaran tetap utuh. Hanya saja, dunia yang kita kenal telah berubah. Dari dunia materi, berubah ke dunia jiwa. Sebenarnya, yang meninggal hanyalah tubuh fisik kita. Jiwa kita dan roh kita masih tetap ada dan sama. Jadi, keadaan setelah meninggal itu sebenarnya tidak ada yang berubah. Jiwa kita tetap hidup dan tetap berada di alam jiwa. Roh kita juga tetap hidup dan tetap berada di alam roh. Yang berubah adalah kesadaran kita. Kita sebenarnya mempunyai 3 kesadaran, yaitu kesadaran fisik, jiwa, dan roh. Namun, sebagian besar dari kita hanya sadar sebagai tubuh fisik ini dengan otak sebagai kendali kesadarannya. Padahal, di saat yang sama, kita juga punya tubuh jiwa dan tubuh roh yang bersifat non-fisik dan bentuknya lebih halus. Jadi, saat kita meninggal, hanya tubuh fisik saja yang meninggal, sedangkan tubuh jiwa dan tubuh roh kita masih tetap hidup sampai suatu saat kita kembali kepada Tuhan seutuhnya. Lebih detail tentang 3 kesadaran ini akan kami bahas di video lainnya. Terus ikuti video-video kami untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kesadaran-kesadaran ini. Rahasia kedua, tubuh fisik musnah, namun kita tetap berbentuk. Tubuh kita mungkin tidak lagi terbuat dari daging dan tulang, tetapi kita tetap merasakan keberadaan kita. Tubuh baru ini lebih ringan, lebih bebas, tanpa rasa sakit, tanpa batasan. Inilah yang kita sebut dengan tubuh jiwa. Kesadaran kita berpindah dari kesadaran fisik ke kesadaran jiwa. Dengan tubuh baru ini, kita bebas bergerak tanpa batas, mengingat semua memori kehidupan dengan sangat jelas. Namun kita akan merasa aneh karena terbiasa dengan tubuh fisik yang kini sudah mati.
Rahasia ketiga. Segala sesuatu menjadi terbuka. Di dunia ini, kita bisa menyembunyikan perasaan kita. Namun setelah kematian, segala sesuatu menjadi transparan. Semua pikiran, emosi, dan niat kita terpancar dalam diri kita sendiri, dari jiwa kita. Tidak ada lagi kebohongan, hanya kejujuran yang sejati. Jika di dunia, kita masih bisa menunjukkan senyum manis, walau di hati kita penuh kobaran amarah. Sebagai jiwa, kita sudah tidak bisa lagi. Semua emosi yang kita rasakan langsung terpancar dari tubuh kita. Rahasia keempat. Kita tidak langsung berubah. Banyak orang mengira bahwa setelah mati, mereka akan langsung tercerahkan. Namun kenyataannya, tidaklah demikian. Kita tetap kita. Karakter, kebiasaan, bahkan ketakutan kita tetap ada dan sama. Jika kita menyimpan dendam, dendam ini akan tetap ada dalam diri kita. Inilah kenapa banyak ada makhluk halus yang masih suka bergentayangan melampiaskan dendamnya. Emosi-emosi seperti marah, benci, sakit hati, dan sebagainya, semuanya masih tersimpan di jiwa kita sampai kita membiarkan Tuhan melepaskannya. Jadi, dunia spiritual itu adalah kelanjutan dari perjalanan, bukan akhir dari pencarian. Perjalanan menuju tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kembali kepada Tuhan yang Maha Esa seutuhnya. Rahasia kelima. Keinginan dan hasrat duniawi tidak hilang. Keinginan kita tidak serta-merta hilang. Orang yang terikat pada harta, kekuasaan, atau nafsu duniawi mungkin akan mengalami penderitaan. Bukan karena hukuman, tetapi karena mereka masih terikat pada dunia yang sudah mereka tinggalkan. Mereka masih ingin memiliki harta dan kekuasaan yang mereka sudah tinggalkan di dunia. Inilah penderitaan mereka yang sesungguhnya. Rahasia keenam. Apa yang kita kejar di dunia tidak lagi penting. Setelah kematian, kita akan menyadari bahwa jabatan, kekayaan, dan ketenaran tidak memiliki arti apa-apa. Tak ada satupun barang, harta, ataupun kekuasaan yang bisa kita bawa ke alam jiwa, karena memang dimensi yang berbeda dengan dimensi fisik hidup di dunia ini. Satu-satunya yang tersisa, yang akan menemani kita, adalah seberapa besar kita telah mencintai, berbagi, dan memberi makna pada kehidupan orang lain. Seberapa dekat, yakin, dan percaya kita kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan yang paling utama adalah seberapa besar kita membuka hati kita kepada Tuhan, Sang Sumber Sejati. Rahasia ketujuh. Apa yang kita kejar di dunia tidak lagi penting. Di saat transisi, banyak jiwa akan bertemu makhluk-makhluk cahaya yang dalam berbagai tradisi disebut malaikat, pembimbing spiritual, atau leluhur. Mereka hadir untuk membimbing kita jika kita bersedia menerima bantuan mereka.
Mereka mungkin akan membantu kita dengan menyadarkan kita bahwa kita sekarang adalah makhluk jiwa. Atau mungkin mengajak kita untuk mengenal cahaya Sang Pencipta. Rahasia ke-8. Dunia lain tidak seperti yang kita bayangkan. Surga bukanlah sekadar awan dan musik harpa. Dunia di sana terasa nyata, penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Kita tetap akan belajar, berkembang, dan menjalani perjalanan baru yang lebih dalam. Kesempatan untuk semakin bersyukur dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rahasia ke-9. Tidak ada neraka kekal, hanya kesempatan untuk bertumbuh. Tidak ada api abadi yang menyiksa. Tidak ada hukuman selamanya. Hanya ada perjalanan kesadaran. Setiap jiwa yang tersesat memiliki kesempatan untuk kembali menemukan cahaya jika mereka memilih untuk berubah dan melepaskan keterikatannya. Setiap jiwa selalu diberikan kesempatan untuk keluar dari kegelapan, memilih cahaya. Cahaya Tuhan yang penuh kasih dan sayang, karena Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali dalam cahaya kasih sayang Tuhan. Kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah pintu menuju dimensi kesadaran yang lebih luas dan mendalam. Kematian adalah proses transisi di mana jiwa melepaskan diri dari belenggu fisik untuk memasuki alam yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih tinggi, di mana batas ruang dan waktu tak lagi berlaku. Saat momen itu tiba, ingatlah untuk selalu mencari cahaya yang akan menjadi penuntunmu. Cahaya itu adalah simbol kebijaksanaan, kasih sayang, dan kebenaran yang akan membimbing kita melewati lorong-lorong ketidaktahuan menuju pemahaman yang lebih utuh. Di sana, di alam yang baru, bukalah hati kita untuk petualangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Setiap pengalaman, setiap pertemuan, dan setiap pelajaran yang kita terima akan memperkaya jiwa kita dan membawa kita lebih dekat kepada hakikat sejati, keberadaan sumber yang sejati, Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan akan datang dari berbagai sumber, entah melalui suara hati, kehadiran makhluk spiritual, atau getaran energi berkilauan yang mengelilingi Anda. Terimalah semuanya, karena petualangan ini adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan memahami makna sejati dari kehidupan yang telah kita jalani. Kematian adalah sepenggal perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, dan untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, kembali kepada Tuhan seutuhnya. Jika perjalanan spiritual ini menarik bagi Anda, subscribe Sekolah Bumi untuk lebih banyak eksplorasi tentang spiritual, kehidupan, kesadaran, dan alam semesta. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.